Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa amma ba'du, ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Atas rahmat dan keutamaan dari Allah berupa hidayah dan juga kemudahan untuk sampai ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga untuk bisa berada di salah satu taman-taman surga Allah Jalla Jalaluhu di atas permukaan bumi. Semestinya kita kemudian berbahagia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang diperintahkan oleh Allah kepada kita semuanya ketika mendapatkan kemudahan, rahmat dan keutamaan dari Allah Jalla Jalaluhu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fabidzalika falyafrahu." Maka dengan keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, seseorangnya hendaknya dia berbahagia. Dan kita pun bersyukur kepada Allah karena pada pagi hari ini kita akan kembali memperbaiki keadaan dan diri kita sebagai seorang penuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menjadi seorang penuntut ilmu adalah sebuah kemuliaan di antara hamba-hamba Allah Jalla Jalaluhu. Bahkan menjadi penuntut ilmu adalah sebuah jalan keselamatan bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia selamat dari laknat Allah terhadap tempat di mana dia hidup, yaitu dunia. Bukankah kita sering mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, Ahmad dan yang lainnya, "Ala inna dunya mal'unah," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah sesungguhnya, kata Rasul, dunia itu dilaknat oleh Allah. Tidak ada kebaikan di dalam kehidupan dunia ini. Tapi kemudian Allah mengecualikan 4 perkara dari yang dilaknat di dalam dunia. Di antaranya, atau kita sebutkan semuanya. Yang pertama, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, zikrullah, yang tidak dilaknat itu adalah mengingat Allah. Yang tidak dilaknat dari perkara dunia adalah ketika seseorang mengingat Allah, dia selamat dari laknat Allah. Wa ma walah, dan juga ketaatan-ketaatan yang membuat seseorang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pelakunya selamat dari laknat Allah. Dan kemudian Rasul mengatakan wa alimun, dan kemudian orang berilmu,
wa muta'allimun, dan orang yang menuntut ilmu. Jangan pernah merasa rendah, kecil hati ketika menjadi seorang penuntut ilmu. Karena ketika seseorang mengambil pilihan untuk berada di jalan thalabul ilmi, dia sedang menyelamatkan dirinya dari laknat Allah Jalla Jalaluhu. Gak apa-apa sampai meninggal jadi penuntut ilmu, gak apa-apa. Karena sampai wafat berarti kita selamat dari laknat Allah. Dan tidak ada kehinaan sedikit pun. Kita diberikan kesempatan oleh Allah di pagi hari ini untuk kembali memperbaiki keadaan kita sebagai seorang penuntut ilmu dengan mempelajari kitab Ta'limul Muta'allim karya Al-Imam Az-Zarnuji. Dari judulnya saja kita tahu bahwa Al-Imam sedang ingin mengajari orang-orang yang menuntut ilmu bagaimana caranya menuntut ilmu yang benar, yang diharapkan oleh Allah dan juga diharapkan oleh Rasulullah SAW, dan juga dicontohkan oleh para pendahulu kita yang saleh dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan yang lainnya. Di dalam kitabnya Al-Imam mengatakan, faslun fi bidayatis sabqi wa qadrihi wa tartibihi. Beliau membuat satu bab yang berbicara tentang bagaimana caranya memulai menuntut ilmu dan seberapa batasannya dan bagaimana urutannya, kata beliau. Beliau kemudian mengutip salah satu perkataan gurunya di mana beliau mengatakan, kana ustadzuna asy-syekh atau Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullahu taala yuqifu bidayatas sabqi ala yaumil arbi'a. Beliau, gurunya ini, selalu memulai pelajaran itu pada hari Rabu. Tulis. Jangan bertanya dulu, nah hari Rabu gitu. Sudah kelihatan saja kenapa hari Rabu gitu. Tulis saja dulu, nanti kita jelaskan. Ya. Beliau mengatakan, kana yarwi fi dzalika haditsan wa yastadillu bihi wa yaqul. Asy-Syaikh, gurunya Al-Imam Az-Zarnuji ini mengatakan bahwa ada riwayat. Beliau melakukan itu berdasarkan satu riwayat, sebuah hadis yang menunjukkan hal tersebut, maksudnya menunjukkan keutamaan melakukan pengajaran di hari Rabu. Yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min syai'in budi'a yaumal arbi'a, tidak ada satu perkara pun yang diawali di hari Rabu illa waqad tamma, melainkan perkara itu akan menjadi perkara yang sempurna, Wa hakadza kana yaf'alu abi, dan begitulah biasanya ayahku melakukannya. Kalau mengajari murid-muridnya pasti di hari
Rabu. Kemudian Al-Imam Az-Zarnuji mengatakan wa kana yarwi hadzal haditsa an ustadzihi Syekh Al-Imam Al-Ajal Qawwamiddin Ahmad bin Abdir Rasyid rahimahullahu ta'ala. Beliau meriwayatkan hadis ini dari gurunya yang bernama Ahmad bin Abdir Rasyid rahimahullahu ta'ala. Tapi tulis di catatannya di bawah, berikan footnote. Para ulama mengatakan hadis yang diungkapkan tadi itu adalah riwayat atau hadis yang la asla lahu, tidak ada asal usulnya. Tulis. Dengan kata lain, yang dijadikan hujjah itu adalah hadis apa berarti? Kalau nggak ada usul-usulnya, asal usulnya namanya apa? Hadis maudhu. Tulis maudhu. Tulis. Nah, hadis maudhu pasti begitu pertanyaannya. Kenapa menyampaikan hadis maudhu? Satu hal yang perlu kita pahami jamaah rahmatullahi Allah, bahwa di masa-masa awal keislaman, abad-abad pertama, periwayatan hadis atau kodifikasi hadis, pengumpulan hadis itu belum sempurna seutuhnya. Sehingga terkadang seorang imam meriwayatkan yang dia yakini sebagai hadis padahal bukan hadis. Bagaimana kita menyikapi hal yang seperti ini? Kalau yang meriwayatkannya mengatakannya adalah seorang imam bukan pembohong, maka kita wajib memberikan uzur kepada dirinya. Ini kita harus belajar cara seperti ini. Karena kita ini kalau sudah mendengar ada misalkan ulama, ternyata hadis yang disampaikannya misalkan lemah atau bahkan maudhu, kita langsung menghukumi beliau dengan kata-kata yang keji. Betul nggak ini jemaah? Iya. Mana adab kita kepada para ulama? Karena para ulama juga manusia. Kecuali yang meriwayatkannya adalah seorang pembohong atau orang yang tidak waras akalnya misalkan. Seperti ada yang bilang, berkata Nabi Muhammad SAW, inna maqali. Tadi kalimat tadi nggak selesai. Ini diterima hadisnya atau tidak? Diterima hadisnya atau tidak? Kita cela orang yang mengatakannya atau tidak? Iya, wajib. Karena dia telah berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini sepakat jemaah? Sepakat? Baik. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Apakah hari Rabu itu sama sekali tidak punya keistimewaan? Kalau dalam Islam yang istimewa itu hari apa? Jumat. Itu pasti. Hadisnya sahih, mutawatir bahkan tentang keutamaan hari Jumat. Sayyidul ayyam. Ya, pemimpinnya hari-hari. Itu adalah hari Jumat. Istimewa. Hari yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah hari Rabu enggak ada keistimewaan? Anda tanya sama hadirin, Senin Kemis ada keistimewaan tidak? Apa keistimewaannya? Senin Kamis sunnah Rasul. Betul. Tapi kenapa Nabi kemudian puasa di hari Senin Kamis? Keutamaannya karena di hari itu amal soleh hamba-hamba Allah diangkat dan Allah mengampuni hamba-hambanya. Itu keutamaannya. Kenapa Senin Kamis itu begitu penting bagi orang-orang yang beriman? Nah, hari Rabu itu ada keistimewaannya atau tidak? Kita lanjutkan dulu, tenang, jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Ya. Kata Imam Az-Zarnuji kemudian. Imam Az-Zarnuji mengatakan wa sami'tu mimman athiqu bihi. Saya mendengar dari seorang syekh atau dari seseorang yang saya percayai, anna syekha Yusuf al-Hamadhani
bahwa seorang ahli ibadah yang bernama Syekh Yusuf Al-Hamadani, beliau hidup di abad ke-6 Hijriah, rahimahullahu ta'ala, kana yuqifu kulla amalin minal khair ala yaumil arbi'a, bahwa beliau itu selalu melakukan amal soleh, dipaskan amal kebaikan apa saja itu dipaskan waktunya di hari Rabu, dikerjakannya di hari apa? Rabu. Kalau kita biasanya hari apa? Hari apa? Jamaah, ini bukan pertanyaan sulit jamaah. Biasanya kita kalau beramal soleh hari apa? Senin, Kamis, Jumat, kan gitu aja sebetulnya. Kita lebih rajin ibadah di hari Senin, Kamis, Jumat, memang itu faktanya. Kalau hari Jumat wangi, rapi, Masya Allah, luar biasa, pakaiannya bagus. Kalau hari biasa, kaos toko bangunan yang dipakai ke masjid. Tapi kalau hari Jumat rapi, baju yang jarang keluar dari lemari keluar, minyak wangi yang wangi banget dipakai. Begitu Pak ya. Nah, Abu Yusuf Al-Hamadani ini itu beliau mencocokkan waktunya itu di hari Rabu. Apa maksudnya? Kenapa penyebabnya? Atau apa penyebabnya? Kata Imam Az-Zarnuji, hadza, perkara ini, li'anna yaumal arbi'a, karena hari Rabu itu, yauma khuliqa fihin nur, adalah hari di mana Allah menciptakan cahaya. Dan itu hadisnya sahih diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Ahmad. Dalam penciptaan alam semesta, hadisnya ada. Hari ini Allah menciptakan ini, hari ini Allah menciptakan ini. Nah, di hari Rabu Allah menciptakan apa? Cahaya. Ini hadisnya sahih. Kalau ini hadisnya sahih. Dan beliau juga mengatakan, wa hadza wa huwa yaumu nahsin fi haqqil kuffar fayakunu mubarakan lil mu'minin. Ini adalah hari yang naas, hari yang penuh kemalangan bagi orang-orang kafir, dan menjadi keberkahan bagi orang-orang yang beriman. Kasih catatan kecil di catatannya. Kenapa Al-Imam Az-Zarnuji mengatakan ini hari yang naas atau penuh kemalangan bagi orang-orang kafir? Dia berdalil atau beliau mengatakan atau menyebutkan ini dengan beberapa riwayat, tapi riwayatnya maudhu. Tulis maudhu. Tulis maudhu. Dan kita akan menjumpai jamaah, kalau kita belajar lebih dalam lagi, sebagian ulama terkadang menyebutkan riwayat yang maudhu padahal dia ahlul hadis. Ini terjadi dan ini manusiawi. Jangan terburu-buru kemudian mencela dan menghukumi para ulama. Itu dulu. Ya, jemaah, kita suka nggak dituduh terburu-buru oleh orang lain? Suka tidak Pak? Nggak suka. Padahal bisa jadi memang kita salah. Tapi bagaimana bisa kemudian kita terburu-buru menuduh para ulama yang jelas jauh banyak kebaikan dan kebenarannya? Jangan terburu-buru, tenang. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, ada keutamaan lain tidak untuk hari Rabu? Ada keutamaan lain tidak? Apa? Andi, apa keutamaan yang lain? Ahsan. Tambah di catatannya. Hari Rabu itu, di hari Rabu ada satu waktu di mana Allah mengijabah permohonan hamba-hambanya, dan itu hadisnya sahih.
sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, sebagaimana yang dikatakan oleh dikatakan oleh sahabat Jabir ibnu Abdillah. Jabir ibnu Abdillah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu da'a fi Masjidil Fathi yaumal Itsnain. Nabi Muhammad SAW berdoa di satu masjid hari Senin, yaumat Tsulatsa, di hari Selasa juga doa, wa yaumal Arbi'a, dan Nabi juga kemudian berdoa lagi di hari Rabu di masjid tersebut, di satu masjid. Fastujiba lahu yaumal Arbi'a, maka doa Nabi itu diijabah sama Allah di hari Rabu. Bainas sholataini, di antara dua waktu sholat, di antara dua waktu sholat. Fa'urifal bishru fi wajhihi. Kenapa Jabir bisa mengatakan seperti itu? Karena kami bisa melihat wajah gembira pada wajah Rasulullah SAW. Di hari Rabu itu, di antara dua waktu sholat itu Nabi senang. Nabi berdoa, melakukan doa sudah dari hari apa? Senin, Selasa, Rabu. Di hari Rabu wajah Nabi berseri-seri. Wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berseri-seri. Nah, kata Jabir, dalam riwayat yang lain itu disebutkan dua waktu salat ini adalah, tulis, baina salatidz zuhri wal asr, di antara salat zuhur dan asar. Yang saya yakin hampir mungkin seluruh dari kita tidak pernah memanfaatkan waktu ini. Betul? Hari apa? Rabu ba'da zuhur sampai sebelum asar. Dan kata Jabir, setelah itu aku pun selalu berdoa di hari Rabu antara zuhur sama asar, maka Allah mengijabah seluruh permohonanku. Nah, sekarang kita nggak perlu kemudian bertanya-tanya, kenapa hari Rabu? Betul tidak, Pak? Pak? Kalau Nabi bilang bahwa waktu pagi itu waktu yang diberkahi sama Allah, kita nggak perlu tanya kenapa pagi, kenapa nggak malam, kenapa nggak ba'da asar, kenapa nggak qabla maghrib. Betul tidak, Pak? Ini yang disebut dengan tauqifi. Agama itu hanya karena Allah dan Rasulnya menetapkan seperti itu, maka yang kita lakukan sama dengan apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Titik. Nah, Imam Az-Zarnuji meyakini bahwa hari Rabu itu adalah hari yang tepat untuk mengawali pembelajaran. Tapi ini bukan sebuah kemestian. Betul? Betul? Biasanya kalau mulai belajar hari apa? Senin. Kenapa nggak Rebo? Sudah ya. Hari apa saja. Tapi para ulama memang memilih hari-hari yang diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nggak ada salahnya di dalam Islam. Karena waktu yang mubarak, tempat yang mubarak adalah tempat yang akan mendatangkan kebaikan bagi mereka-mereka yang menginginkan kebaikan. Itu sebabnya kenapa belajar yang terbaik itu di masjid. Kenapa di masjid? Karena di masjid itu penuh berkah dan rahmat Allah. Masjid tempatnya. Itu juga sebabnya kenapa para penuntut ilmu di zaman dahulu itu selalu berdiri tegak sholat atau membaca Al-Quran di sepertiga malam terakhir. Kenapa? Karena itu di antara waktu yang paling diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam keseharian seorang hamba.
Makanya Imam Ahmad itu ketika mendengar seorang penuntut ilmu tidak bangun malam, talibul ilm la yaqumu minal lail, penuntut ilmu gak bangun di tengah malam, mengingkari apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Gak pantas. Karena seorang penuntut ilmu selalu memanfaatkan perkara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti dibahas. Tapi ana mau tanya dulu sama hadirin. Ana mau tanya dulu. Ya. Waktu dan tempat yang diberkahi di dunia ini sebutkan apa saja? Sepertiga malam terakhir. Kalau tempat Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, sudah. Dan seluruh masjid yang ada di dunia ini sama, diberkahi semua. Terus apa lagi? Di antara iqamat dan adzan. Terus turun hujan. Terus jadi pas mau nuntut ilmu turun hujan, jangan nggak jadi berangkat. Tah iya gak? Nah sekarang nggak bisa berkelit kalau sekarang. Hujan berangkat, berkah ya berkah. Kecuali banjir. Tapi kan hujan hungkul mau berangkat. Pakai jas hujan berangkat ke majelis ilmu. Iya, jangan menahan diri. Udah waktu yang diberkahi kok. Belajar di waktu itu. Terus apa lagi, Pak? Di antara apa? Di antara dua khutbah, jangan tidur. Tapi manfaatkan waktu yang diberkahi itu. Nah, orang-orang yang kayis, orang-orang yang cerdas itu yang memanfaatkan kesempatan-kesempatan itu. Dan selayaknya seorang penuntut ilmu yang melakukannya. Jadi nggak pantas penuntut ilmu itu menyia-nyiakan kesempatan yang diberkahi sama Allah, itu bukan penuntut ilmu. Ada majelis ilmu lewat, di masjid belajar lewat, waktunya sangat diberkahi oleh Allah, lagi puasa Senin Kamis lewat, udah dilewat, gak memanfaatkan keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan dulu jemaah. Wa amma qadrus sabqi fil ibtida, adapun pembelajaran awal atau kadar materi atau pembelajaran di awal perjalanan menuntut ilmu seperti apa, maka Al-Imam Abu Hanifah, imam madhab, kata Al-Imam Az-Zarnuji, beliau mengatakan yuhki, menceritakan, ani Syekhil Qadhi Al-Imam Umar bin Abi Bakrin Az-Zaranjari rahimahullahu ta'ala, annahu qala masyayikhuna rahimahumullah, bahwasanya Syekh Umar bin Abu Bakar Az-Zaranji menceritakan bahwa guru-guru beliau berkata. Dan kalau kita perhatikan, orang-orang yang belajar kepada para ulama itu, maka mereka selalu menukil dari ulama sebelumnya. Jadi mereka tidak pernah ngarang-ngarang, tapi menukil dan menukil. Begitu cara belajar yang benar. Kalau cara belajar atau orang itu sudah mengarang-ngarang, tidak pernah menukil perkataan siapa, jangan mengambil ilmu dari orang seperti ini. Ya, karena yang namanya ilmu itu birriwayah, ilmu itu harus riwayat dari siapa, sehingga jelas. Karena kata Abdullah bin Mubarak, kalau nggak begini caranya, maka siapapun akan seenaknya berbicara. Ya, seperti contoh terakhir kalau di tengah-tengah kita sekarang siapa? Hah? Ada siapa? Sebutkan. Inna, nah eta sudah mengucapkan apapun sesukanya, karena nggak ada sanadnya, nggak jelas siapa. Sampai di situ. Kita tarik nafas dulu jemaah. Kata beliau, guru-guru beliau mengatakan, an yakuna qadrus sabqi lil mubtadi, bahwa kadar pelajaran yang diterima oleh pemula
qadra ma yumkinu dhabtuhu bil i'adati marrataini birrifqi. Itu adalah sekedar atau sekadar sang penuntut ilmu bisa mengingatnya ketika hanya diulang 2 kali. Tulis, ini penting jemaah. Ya. Karena kita ini sudah terbiasa sebagai seorang penuntut ilmu itu sistemnya SKS, betul tidak jemaah? Kalau ngapal tes 1 kitab dalam 1 malam. Gitu. Kalau mau ujian saja. Betul? Betul? Baik dalam ilmu dunia atau ilmu akhirat. Makanya sekarang seluruh ilmu dunia yang kita hafalkan dengan cara seperti itu tidak ada yang nyangsang sedikit pun. Sok, pelajaran sejarah SD siapa yang masih hafal? Gak ada, sudah gak ada. Gak ada. PPKN ada yang masih hafal? Gak ada, sok gak ada. Karena menghafalnya dengan sistem apa tadi? Manhajnya apa? Sistem kebut semalam. Termasuk dalam ilmu agama. Kalau ikut sekolah mau ujian, ngapalinnya kapan? Nah, dan gurunya pun ketika mengajar keliru. Dia terlalu banyak memberikan materi yang tidak sanggup untuk dihafal oleh murid-muridnya. Karena pengen cepat-cepat selesai. Ya, hadirin, menuntut ilmu itu satu hal yang gak boleh terjadi. Apa? Ingin buru-buru beres. Itu hal yang terlarang ketika menuntut ilmu. Gak bisa. Makanya Imam Syafi'i mengatakan yang namanya belajar itu tuh salah satu syaratnya apa? Kamu gak akan dapat ilmu, kata Imam Syafi'i, sampai memenuhi 6 syarat. Salah satunya apa? Tulus zaman, panjangnya waktu. Kalau pengen yang singkat-singkat, nggak dapat apa-apa. Ini buktinya kita. Pengennya cepat beres. Apa yang didapatkan di akhir? Maafi, nggak ada. Jamaah, ya, baik. Kita lanjutkan dulu. Wa yazidu kulla yaumin kalimatan. Dan hendaknya seorang guru itu kemudian menambah setiap hari hanya 1 kalimat di awal pembelajaran. Cuman 1 kalimat cukup. Kita ini kalau belajar modelnya begini nggak akan meneruskan belajar pasti. Betul Pak? Datang jauh-jauh ke masjid ternyata ustadz cuman bahas 1 baris. Ya Allah, iraha anggeus na kitab. Pembahasan kita angges. Ya, oh itu digibahinya ustadznya sampai nanti pertemuan berikutnya. Hoream kan sakitu kajian teh geus lila-lila itu masa bulan sakali kan sakitu, nggak bisa. Kita ini jamaah nggak pernah melihat para ulama. Para ulama itu belajar bukan setahun 2 tahun, 30 tahun membahas kitab yang sama. 30 tahun selesai, diulang dari awal lagi. Subhanallah. Ayo gimana? Pantas mereka jadi ulama, kita enggak. Iya. Di negerinya para ulama, Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu dibahas 15 tahun. Setelah 15 tahun diulang dari awal lagi. Sanggup begitu Pak? Lah, tidak. Tidak. Ya, sanggup? Enggak. Taib. Kita lanjutkan. Ditambah, ya, ditambah. Setiap hari 1 kata. Annahu wa in tala wa kathura yumkinu dhabtuhu bil i'adati marratain. Dan kemudian meskipun kalimatnya semakin panjang dan banyak, dia tetap mampu menghafalkannya setelah diulangi 2 kali.
Yang penting satu kalimat saja, satu baris saja, kadar yang singkat. Meskipun awalnya misalkan kalimatnya begini, ini cuma misal saja. Di hari pertama qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat sama kamu, misalkan gitu. Hari berikutnya gurunya mengatakan innamal a'malu binniyat. Misal. Bisa langsung diingat tidak? Bisa. Nah, di hari berikutnya wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu. Nah, udah mulai panjang, betul? Masih bisa ingat? Masih. Begitu maksudnya caranya. Ini tadi inilah fase paling awal ketika menuntut ilmu. Dan ini bukan hanya Imam Zarnuji yang mengatakan, bukan Imam Abu Hanifah atau gurunya yang mengatakan, tapi hampir seluruh ulama sama. Jangan terburu-buru, pelan-pelan. Ya, karena ilmu itu, kata para ulama, ini istilah para ulama, bukan yang ada di tulisan-tulisan di dalam kitab, bukan. Al-ilmu laisal ilm ma fis sutur. Ilmu itu bukan yang ada di tulisan, di catatan, bukan. Walakinnal ilma ma fis sudur. Tapi ilmu itu yang tersimpan di dalam dada seseorang. Nah, ini yang hilang dari tengah-tengah kaum muslimin di negeri kita. Kita ini paling sulit dan paling berat untuk menghafal. Padahal menghafal itu tidak sesulit yang kita bayangkan, asal caranya benar. Ya, kan kita sekarang kalau ditanya hukum ini apa? Hukum nanti kalau nggak salah mah nggak boleh. Pas ditanya dalil, tah duka eta mah. Padahal pengajian rutin. Tapi kenapa nggak ingat-ingat? Oh, banyak dosa. Selain banyak dosa, memang tidak ngafal. Memang tidak ngafal memang. Iya. Betul? Betul nggak ini? Betul. Saya itu sering nyebutin hadis yang sama, padahal saya sudah ulang-ulang belasan kali di satu majelis, belum ada yang hafal. Sering. Hadis yang sering kita dengar, kata saya sebutkan hadisnya, seperti hadis yang tadi, bahwa dunia itu terlaknat. Di majelis kitab ini saya menyebutkannya berkali-kali, tapi kembali lagi dicatat. Itu bukti apa jemaah? Benar, ini saya mengingatkan diri saya sendiri. Bukti apa itu? Tidak dihafal. Tapi dah saya sulit menghafal, bukan sulit, caranya kita yang kurang tepat. Kita lupa bahwa sebagian ulama menjadi ulama di usia senja. Kita juga lupa sebagian ulama menjadi ulama di tengah-tengah kesibukan mereka sebagai pedagang, sebagai pandai besi, sebagai nelayan, sebagai tukang ini dan tukang itu. Semuanya bisa jadi ulama. Ya, bisa nggak? Bisa? Bisa. Baik. Kita lanjutkan. Kata Imam Az-Zarnuji menukilkan perkataan Syekh Umar ibn Abi Bakar Az-Zaranji rahimahullahu ta'ala. Wa yazidu birrifqi wat tadrij. Dan sang guru semestinya terus menambah dengan penuh kelembutan. Maksudnya dengan tambahan yang tidak menyulitkan muridnya. Besok hafalkan satu halaman misalkan, padahal muridnya nggak sanggup. Maka sang guru harusnya lihat, ini murid cuman sanggup 3 baris, maka katakan kepada dia, hafalkan 3 baris nak. Ini namanya kelembutan di dalam menambahkan ilmu, wabit tadrij, dan bertahap. Karena memang al-ilmu bit tadarruj, ilmu itu dengan bertahap. Banyak orang yang baru belajar pelajaran dasar tapi langsung ingin apa? Jemaah,
Ini seperti begini, orang yang baru belajar Iqra langsung bisa apa? Nah, itu sama. Iqra itu ada 6 buku, maka selesaikan dulu 6-6-nya. Setelah seseorang melewati tingkatan-tingkatan ini, dia pasti sampai kepada puncak apa yang dia inginkan dari ilmu. Makanya ada maqalah para ulama yang sangat terkenal tulis, man hurimal usul hurimal wusul. Barang siapa yang diharamkan dari pondasi dasar-dasar ilmu yang pemula nih, yang awal, ilmu yang awal yang pertama, maka dia tidak akan pernah sampai kepada puncaknya. Semua harus dimulai dari bawah. Sabar. Ya, sabar. Karena itu butuh proses. Kita lanjutkan. Wa ma idza tala as-sabqu fil ibtida wahtaja ilal i'adati 10 marrat. Adapun kalau di awal itu panjang, pelajaran itu langsung panjang, suruh ngafalin panjang. Kalau Al-Quran suruh ngafalin surat apa misalkan? Ya Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Wah ini mah bukan ngafalin, ini bukan pemula kalau ini. Maksudnya contohnya misalkan 2 halaman langsung, hafalkan 2 halaman misalkan, nggak bisa. Nah kalau dari awal sudah panjang, sampai harus diulang-ulang sampai 10 kali seseorang itu baru hafal, baru ingat, maka yang seperti ini, ya, yang seperti ini akan membuat mereka lambat di dalam memahami ilmu. Jadi pusing sama apa? Pusing sama apa? Perkara yang harus mereka ingat. Bingung. Kesulitan menghafal, akhirnya tidak berusaha memahami ilmu. Nah kalau kita sekarang ini pusing menghafal tidak, memahami juga tidak. Terus gimana tuh? Apa penyebabnya kalau kita? Kira-kira apa? Hah? Malas. Terus apa lagi? Yang ngedul teh malas pak. Apa lagi? Apa lagi jamaah? Selain ngedul, malas, apa lagi? Hah? Apa? Hubbud dunya, apa lagi? Dosa. Terus apa lagi? Apa? Hah? Tidak minta ridha Allah dan pertolongan Allah. Ternyata sebab-sebabnya kita itu sadar betul. Tapi kenapa kemudian tidak dihilangkan? Agar kita mudah menuntut ilmu di jalan Allah. Kan capek atau jamaah pengajian bertahun-tahun tapi nggak dapat apa-apa. Capek. Jangan dalam ilmu itu jangan cita-citanya terlalu pendek, terlalu singkat. Banyak orang yang hanya begini, saya mah cuman cari keberkahan majelis ilmu. Gak cukup. Allah gak pernah ngajari kita seperti itu, dan begitu juga dengan Nabi, gak pernah. Kita itu disuruh minta surga yang paling tinggi sama Allah, sama Rasulullah SAW. Tapi kenapa merasa puas dengan perkara yang paling rendah? Ini bukan sifat orang yang beriman. Jangan begitu. Carilah yang terbaik di dalam perjalanan kita menuntut ilmu ini. Sayang jemaah, jangan sampai nanti di akhirat Allah tanya kenapa cuman segini, sedangkan aku berikan kesempatan yang banyak kepada dirimu. Kenapa? Yang nyesel kita nanti di akhirat. Ya, jemaah rahmatullah. Kemudian Al-Imam Az-Zarnuji mengatakan, waqad qila as-sabqu harfun wat-tikraru alfun. Dikatakan oleh sebagian ulama, kalau mulai pelajaran itu cukup 1 huruf yang diajarkan. Cukup 1 huruf. Wat-tikraru alfun. Sedangkan mengulang itu 1000 kali.
supaya ilmunya betul-betul menancap di dalam dada. Makanya kalau hadirin terkesima dengan sebagian anak-anak di negeri kaum muslimin yang luar biasa hafalannya dan seterusnya, kita lupa bahwa mereka itu begitu sering mengulang-ulang apa yang mereka dapatkan. Cara belajarnya, satu halaman itu diulang sampai 500 kali. Apalagi di sebagian negara Afrika itu mereka tulis di lauh. Apa yang mereka ikat mereka tulis di lauh. Sebetulnya ini cara belajar di Indonesia zaman dulu seperti ini. Bawa papan, pakai kapur, gak punya buku catatan, dan materi itu adalah yang harus mereka ingat dari apa yang mereka catat. Caranya gimana? Ketika sudah dicatat diulang-ulang. Bahkan sampai 500 kali. Begitulah cara menancapkan ilmu di dalam dada seseorang. Kita mah ya Allah sekali baca saja sudah kholas teh kumaha, hafal atau kumaha? Ya udah nyerah sudah. Baru disuruh ngulang 3 kali saja sudah gak datang lagi kajian berikutnya. Tahsin berikutnya, belajar bahasa Arab berikutnya. Disuruh ngafalin 5 mufrodat, besoknya, lusa atau perjumpaan berikutnya gak datang. 5 kosakata doang, hese. Anak teh ngeskolot lo bapak gewe udah banyak kerjaan jadi susah ngafalin teh. Males, ini males mengulang-ulang. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya. Jangan jemaah. Bahkan istilah para ulama tadi, belajarnya 1 huruf, ngulangnya 1000 kali. Sebagian salafus saleh mengatakan lan yansa, tidak akan pernah lupa orang yang mengulang-ulang sampai 100 kali. Gak akan pernah lupa, apalagi 1000 kali. Jemaah, kenapa surat kulhu itu sangat kita ingat? Itu buktinya. Sepanjang hidup kita mengulang-ulang surat kulhu, kita gak pernah lupa abadan sampai hari kiamat. Sahih. Hampir gak ada orang lupa surat Al-Ikhlas, itu gak ada. Kenapa? Min kathratit tikror, karena banyaknya pengulangan. Ini kuncinya. Ya, jemaah. Kemudian Al-Imam Az-Zarnuji mengatakan seperti ini. Yanbaghi an yabtadi'a bi syai'in yakunu aqrabu ila fahmihi. Seorang penuntut ilmu itu sepantasnya, atau seorang guru juga sepantasnya, ketika mengawali proses pembelajaran ilmu itu memberikan ilmu atau pelajaran atau mempelajari ilmu yang lebih mudah difahami oleh dirinya. Jangan yang susah-susah. Jangan yang susah-susah. Ya, misalkan mau belajar akidah langsung ngebahasnya syarah akidah Thahawiyah. Ini ngelamun. Sedangkan kitab-kitab akidah yang ringkas, yang singkat tapi jelas itu gak pernah dipelajari. Gak akan paham kita, gak akan pernah paham. Wa kana Syekhul Imam Al-Ustadz Syarafuddin Al-Uqaili, Al-Imam Al-Uqaili mengatakan, was-shawabu indi fi hadza ma fa'alahu masyayikhuna rahimahumullah. Yang benar adalah seperti ini. Maksudnya memberikan ilmu yang bisa difahami orang, yang mudah untuk difahami terlebih dahulu. Hadza ma fa'alahu masyayikhuna rahimahumullah. Ini yang dilakukan guru-guru kami. Fa innahum kanu yakhtaruna lil mubtadi'i sigharatil mabsut. Mereka selalu memberikan materi yang ringkas atau yang diringkas dari kitab-kitab yang panjang. Makanya dalam kitab para ulama itu bermunculan ya, mukhtasar, ringkasan, ringkasan ini, ringkasan itu. Bahkan satu kitab itu bisa diringkas sampai 2 kali.
Sudah diringkas, diringkas lagi jadi lebih singkat. Supaya apa? Supaya lebih difahami oleh para penuntut ilmu. Contohnya seperti apa jemaah? Kitab apa misalnya? Yang diringkas-ringkas terus. Hah? Ada kitab judulnya Ta'zimul Ilmi, karya Al-Imam atau Syekh Al-Utsaimin misalkan. Itu di khulasah, disingkat, diringkas. Supaya apa? Supaya gampang ditangkap oleh penuntut ilmu dan seterusnya. Jelas ya? Baik. Kemudian jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, alasannya kenapa harus yang seperti itu? Alasannya begini. Yang pertama, aqrabu ilal fahmi wad-dhabti. Karena dengan cara seperti ini ilmu itu lebih mudah difahami dan dihafalkan. Makanya mulailah dengan yang singkat-singkat. Jangan begini misalkan, buku nomor tipis-pisan. Ya justru itu yang harus dipelajari dulu. Baru berpindah ke yang tebal dan berjilid-jilid. Kalau yang tipis nggak sanggup, jangan harap bisa menyelesaikan yang berjilid-jilid. Kalau yang tipis saja bosan, meni bosan teh, meni capek teh belajar teh, maka jangan harap menyelesaikan yang berjilid-jilid. Dan buktinya buku-buku yang berjilid-jilid itu jarang disentuh, betul tidak? Kenapa? Karena yang tipis gak dibaca. Makanya begini jemaah, jangan beli buku yang kira-kira gak bakalan dibaca. Ibnu Katsir sekian jilid, Sahih Bukhari sekian jilid. Belilah buku yang kira-kira dibaca aja. Kalau sudah bisa begitu baru beli yang berjilid-jilid. Dan kita gak akan ditanya sama Allah berapa kitab yang kamu punya, tapi kita akan ditanya kitab-kitab itu dibaca dan diamalkan atau tidak. Itu yang berat. Ya, makanya yang punya kitab-kitab di rumah atau di perpustakaan pribadi, baca. Jangan hanya baca WA, tapi baca kitab. Allahu Akbar. Ada seorang ahlul hadis di Mesir itu menyelesaikan Fathul Bari, baca Fathul Bari itu hanya dengan menyisihkan waktu 10 menit sebelum tidur. Jadi baca Fathul Bari itu cuma 10 menit, hanya 10 menit, itu pun sebelum tidur. Maka aku selesaikan pembacaannya dalam waktu 10 tahun. Makanya jadi ulama. Ya, betul? Jamaah. Itu majalah-majalah dakwah di rumah dibaca enggak? Dipajang. Dibacanya hanya materi-materi yang seru, betul tidak? Iya. Pilih halaman sabaraha langsung ke dinya. Oh iya, udah tutup habis itu sudah. Simpan. Kita lanjutkan jemaah. Alasan yang pertama karena mudah difahami dan mudah untuk diingat. Wa ab'adu minal malalati wa aktsaru wuqu'an bainan nas. Yang kedua, untuk meminimalisir kebosanan. Para ulama tuh paham bahwa menuntut ilmu itu mun panjang-panjang ting, dan seseorang tidak patut kemudian membosankan orang lain ketika mereka menuntut ilmu. Makanya Sahih Bukhari itu hadisnya cuman 7.000 sekian, padahal yang dihafal sama Imam Al-Bukhari ada 200.000. Jadi dari 200.000 hadis sahih cuman 7.000 yang dimasukkan ke dalam Sahih Bukhari. Kenapa? Khasyatal tul wal malal, karena takut kepanjangan dan orang akhirnya malas baca. Yang cuman segini saja malas baca kita. Sahih Bukhari kan yang 1 jilid ada jemaah, ada. Itu juga nggak pernah dibaca.
Andaikan Imam Bukhari menuliskan semuanya, insya Allah Sahih Bukhari nggak ada yang beli. 200.000 beserta sanadnya. Nah, iya jamaah nggak bisa, nggak bisa. Ya, di awal menuntut ilmu jangan membosankan. Dan kemudian yang ketiga alasannya, kenapa harus seperti itu? Wa aktsaru wuqu'an bainan nas. Karena cara seperti ini adalah cara yang terbukti efektif untuk membuat orang istiqomah menuntut ilmu. Kemudian ahibati fillah, dan ini mungkin yang terakhir dalam perjumpaan kita, wa yanbaghi an yu'alliqa as-sabqa ba'da ad-dhabti wal i'adati katsiran. Nah, ini yang jarang dilakukan sama kita. Dan semestinya seorang penuntut ilmu itu, para pemula ini, setelah menghafal dan banyak mengulang-ulang, harusnya dia menuliskan apa yang dia hafal. Bikin ringkasan, bikin tulisan. Jadi kalau hadirin ingin anak-anaknya kuat menghafal, begini caranya. Suruh hafal dengan cara yang mudah. Kalau sudah hafal suruh dia ulang-ulang, dan kalau mau lebih kuat lagi suruh dia menuliskan apa yang dia hafal. Karena di negerinya para penghafal Al-Quran itu seperti Mauritania, Kenya, Somalia, mereka kalau sudah hafal 30 juz, maka 30-30-nya harus ditulis ulang. Dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas mereka harus tulis bi dhahril ghaib, tanpa melihat Al-Quran. Kalau benar maka mereka dikatakan hafidh, baru dikatakan penghafal Al-Quran. Nah, kira-kira kuat atau tidak kalau sudah begitu jemaah? Wah. Ini kita kalau dengar ini tuh kayak mustahil kayaknya. Gak mustahil, kita gak terbiasa. Fa innahu nafi'un jiddan, kata Imam Az-Zarnuji, ini sangat bermanfaat. Wala yaktubu al-muta'allimu syai'an la yafhamuhu. Dan jangan pernah seorang penuntut ilmu menulis sesuatu yang dia tidak fahami. Itu kebiasaan kita. Kalau nulis kajian terakhir, itu naonnya tadi teh. Jangan kebiasaan seperti ini. Kenapa? Fa innahu yurithu kalalatat tab'i wa yudhibul fitnah wa yudayyi'u awqatah. Karena ini hanya akan menyebabkan tabiatnya menjadi lemah. Maksudnya semangatnya melemah, menghilangkan kecerdasannya, dan membuat dia buang-buang waktu. Menulis apa yang gak difahami itu buang waktu. Apalagi tidak menulis sama sekali, itu juga buang-buang waktu. Kecuali seperti Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Syafi'i juga setelah ingat dituliskan apa yang dia ingat. Karena yang mengikat ilmu itu apa? Otak atau tulisan? Tulisan. Para ulama yang kita sebutkan tadi itu nggak pernah lupa apa yang mereka ingat, tapi mereka selalu menuliskan. Karena kita nggak tahu, kata para ulama, takdir kita seperti apa. Allah timpakan kepikunan, Allah timpakan kecelakaan, musibah, sehingga hilanglah hafalan, tapi kitab tidak akan hilang, catatan tidak akan hilang. Wallahu ta'ala alam bishawab. Sampai di sini dulu jamaah rahmatullah. Ini masih banyak insyaallah taala, ini banyak hal yang bermanfaat insyaallah dalam bab ini. Wallahu taala alam bishawab. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat, dan semoga Allah teguhkan kita di atas jalan menuntut ilmu. Bagaimana caranya Ustadz agar tahu kita mendapat hidayah? Caranya gimana jemaah? Beli ada di toko buku. Hidayah
Oh hidayah. Bukan Pak, hidayah. Caranya gimana? Dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tahu bahwa kita dapat hidayah gimana? Meraba-raba bahwa kita dapat hidayah. Hah? Allah mudahkan kita untuk melakukan apa yang dicintai oleh Allah. Itu hidayah sudah. Mencintai apa yang disukai sama Allah, itu hidayah. Membenci apa yang dibenci sama Allah, itu hidayah. Itu namanya hidayah. Dan hubungan kita sangat dekat dengan kitabullah. Itu tanda kita dapat hidayah dari Allah. Karena Al-Quran itu sumber hidayah. Iya, itu buktinya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Apakah makna takwa kepada Allah? Apa maknanya? Ini pertanyaannya, tulisannya sama, berarti dari orang yang sama, tapi kertasnya dua. Ya, orangnya sama. Apa makna takwa kepada Allah? Menjauhi yang dilarang, melakukan yang diperintahkan. Itu makna takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Apakah belajar bahasa Arab merupakan keutamaan dan dapat pahala? Iya. Karena alasannya kenapa belajar bahasa Arab itu keutamaan dan dapat pahala? Karena bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran. Yang kedua, dengan belajar bahasa Arab kita bertasyabbuh dengan Nabi Muhammad SAW yang bahasanya bahasa Arab dan juga bahasanya para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan orang-orang yang bertasyabbuh dengan yang diikuti, yang dengan yang mereka tasyabbuhi, itu akan dikumpulkan di tempat yang sama di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang ngobrol misalkan penuntut ilmu dengan bahasa Arab, jangan bilang iya mah ke Arab-Araban, enggak. Ini sedang menyerupai Nabi dan para sahabat. Nanti di akhirat mereka dikumpulkan di tempat yang sama. Nah, ini yang enggak disadari oleh kebanyakan kaum muslimin. Ya, nasallallahu salamatan afiyah. Yang berikutnya, jamaah rahmatullah. Adakah dalil yang mengatakan bahwa bila kita mencintai guru kita yang kesolihannya kita tahu, tapi amalan kita sendiri sangat jauh dari dirinya, bahkan masih minim, tetapi selalu berusaha mengikutinya, bisakah kita bersama dia di surga? Iya. Ini yang dikatakan oleh Anas bin Malik ketika mendengar Nabi Muhammad SAW mengatakan al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang itu bersama orang yang dicintainya. Maka Anas mengatakan uhibbu Rasulullah, aku mencintai Rasulullah. Wa uhibbu Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa in lam a'mal bi a'malihim, meskipun aku tidak beramal dengan amalan mereka. Dia langsung mengungkapkan rasa cintanya kepada Rasul dan para sahabatnya karena dia tahu bahwa mereka-mereka yang mencintai akan dikumpulkan bersama-sama di tempat yang sama. Nabi di mana tempatnya? Abu Bakar di mana tempatnya? Di surga. Mencintai mereka saja dan berusaha mengikuti mereka, itu diantara sebab Allah mengumpulkan kita bersama mereka meskipun amalan kita nggak sama. Kan logikanya kalau amalannya nggak sama, levelnya beda dong. Betul? Levelnya sama atau beda? Tapi dengan mencintai mereka, level kita naik kepada level mereka. Tapi cinta itu yang jujur, yang punya bukti. Bukan cinta di mulut saja, tapi buktinya mana? Karena orang cinta itu ada buktinya. Para penyair atau seorang penyair mengatakan, lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Kalau engkau betul-betul cinta Nabi, maka niscaya engkau akan betul-betul mentaatinya. Itu bukti cinta kita sama Nabi. Kalau begitu cinta kita, maka kita bareng bersama Nabi Muhammad SAW, insyaallah. Ya. Yang terakhir, manakah yang lebih afdal? Ketika azan berkumandang, apakah menjawab azan atau berdoa?
Anda pernah membaca hadis yang menerangkan bahwa ketika azan berkumandang adalah waktu mustajab untuk berdoa dan pintu langit dibuka. Yang lebih afdal menggabungkan semuanya. Jawab, setelah itu doa. Ini yang paling afdal, insyaallah ta'ala. Karena memang betul pas azan atau setelah azan sebelum iqamah itu memang waktu yang mustajab. Ya. Nah, kita masih punya waktu setelah azan untuk berdoa. Lakukan. Berdoa juga bisa sambil menjawab azan, enggak ada masalah. Yang salah itu yang tidak melakukan apapun ketika azan dan diantar ngobrol. Yang salah juga, yang kurang tepat juga adalah tidak memberikan kesempatan kepada siapapun untuk berdoa di antara azan dan iqamah. Buru-buru. La ilaha illallah. 2 detik Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu doanya mana? Kan tidak ada sholat sunnah sebelum sholat ini. Bukankah Nabi selalu memberikan waktu untuk sholat ataupun untuk berdoa? Nabi nggak langsung keluar. Nabi memberikan jeda dan Nabi baru keluar setelah kaum muslimin datang. Mereka ada yang sholat sunnah, sholat tahiyatul masjid, baru Nabi keluar. Dan memerintahkan muadzin untuk iqamah. Nah, yang memerintahkan muadzin iqamah itu bukan muadzinnya sendiri, bukan inisiatif, bukan. Tapi imam. Kalau kata imam, qomat. Karena imam itu dijadikan imam untuk ini juga. Fungsinya, tugasnya di dalam Islam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, sampai di sini jemaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala perjumpaan kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya, jika ada pertanyaan nanti saja setelah atau silakan Pak Budi ini, terakhir Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Iya. Iya. Hadis dhaif itu kalau periwayatannya banyak, jadi satu makna yang sama dalam riwayat yang banyak, tapi dhaif semua. Nah, itu bisa menguatkan satu sama lain sehingga derajatnya naik. Kalau riwayatnya banyak. Dhaif tapi riwayatnya banyak banget, tapi dhaif semua. Berarti ada asalnya kata para muhaditsin. Pasti ada asalnya nih. Karena periwayatannya banyak sekali. Nah, ini kemudian kata para ahlul mustalah bisa kemudian saling menguatkan satu sama lain sehingga derajatnya dinaikkan oleh para muhaditsin menjadi hasan li ghairihi namanya. Hasan li ghairihi dengan syarat dhaifnya tidak berat, tidak ada hadis-hadis maudhu yang senada dengan hadis-hadis ini dan seterusnya. Itu yang diijtihadkan oleh para ahlul hadis. Kalau riwayatnya banyak. Tapi kalau cuma 1-2 dhaif sudah. Tapi kalau banyak, sama juga sudah banyak, isinya sama lagi. Dari jalur yang berbeda-beda. Ini mengisyaratkan ada kemungkinan asal yang sahih. Tapi setiap riwayat memiliki cacat. Ada cacatnya, ada kekurangan ini segala macam. Itu namanya hasan li ghairihi. Dan ini sedikit dalam ilmu hadis. Ini sedikit. Hadis-hadis kayak gini sedikit. Yang saling menguatkan ini sedikit. Hanya 1-2 atau beberapa lah, ya, nggak terlalu banyak. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, apakah ungkapan-ungkapan itu bisa dijadikan dalil? Itu yang saya tangkap. Kalau nggak menyelisihi dalil-dalil yang sahih, nggak ada masalah. Paham maksudnya? Tapi nggak diyakini sebagai hadis. Tetap dikatakan ini perkataan fulan, bukan hadis. Karena kalau kita mengatakan itu hadis, kita berdusta atas nama Rasul. Jangan mengatakan ini hadis padahal bukan. Ya, seperti misalkan barang siapa yang mati di tenggorokannya ada bekas kopi, maka dia pasti masuk. Ana minum kopi nih. Kalau meyakini itu hadis, ini namanya takdzib, ini namanya mendustakan Rasulullah SAW. Dan ini membuat pelakunya masuk ke dalam neraka Allah.
Kenapa nggak bilang begini? Ini perkataan seseorang dan bohong. Nah, itu lebih enak. Kata dia teh bohong dan ini bukan hadis. Di Quran teh aya, hadis kita aya, tapi cek manehna kata dia, barang siapa yang mati di tenggorokannya ada bekas kopi, dia masuk surga. Bohong, tapi ini mah bohong gitu. Harusnya gitu ngomongnya, bukan ini hadis Nabi. Karena Nabi nggak pernah bersabda seperti ini. Dan kopi ini muncul kapan? Jemaah, jangan karena terlalu cinta sama kopi kemudian berdusta. Jangan atuh. Iya. Nanti kopi berhasil jadi hadis, nanti teh. Ya, barang siapa yang bermalam di tenggorokannya ada teh, maka dia diampuni oleh Allah. Nanti datang lagi makanan yang lain, minuman yang lain. Iya. Ini adalah para pendusta, kadzabun dajjalun. Ini para pendusta. Kalau kata Nabi yang kayak gini itu para pendusta, para dajjal. Ini Nabi yang bilang. Karena membangun agamanya di atas kebohongan. Gak boleh. Allahu Akbar, gak boleh. Kita tidak boleh berbohong demi kepentingan kita dan menisbatkannya kepada agama haram di dalam Islam. Gak boleh. Karena agama Islam itu agama kejujuran. Kalau mengatakan sesuatu itu harus jujur dan harus ada buktinya, itu Islam. Bukan khayalan, bukan khurafat, bukan meracau, ngaco ngomongnya, tidak. Islam itu harus jelas, puguh, ada dalilnya, itu Islam. Ya, dari sini kita bisa tahu Islam adalah agama yang hak. Selain Islam batil. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi minum kopi hukumnya gimana kalau begitu? Syekh, ana mau tanya kepada kaum muslimin yang ada di masjid ini. Hukum minum kopi apa? Enggak, antara mustahab, disunahkan, wajib, mubah, makruh atau haram? Itu yang benar. Itu yang benar. Jangan bilang, "Oh, wajib ya mak tuh." Enggak wajib. Ini mubah. Mubah. Jangan berlebihan saking cinta kopi. Yang pakai gula atau yang pahit? Tah gitu, udah langsung. Atau pakai gula malain kopi, gitu sudah makruh, langsung makruh. Jangan berlebihan. Semoga Allah mengampuni kita semuanya dan merahmati kita dan menerima amal soleh kita di hari ini dan hari-hari yang lainnya. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am Media, bekal ilmu Islam.